Sekarang mari kita membahas terkait masalah living heritage. Istilah ini mencakup tradisi lisan, ritual, kerajinan tangan, festival, hingga sistem pengetahuan yang diwariskan antar generasi. Contohnya bisa kita lihat pada sistem batik, wayang kulit, atau upacara agraris yang terkait siklus musim. Disebut living karena ia tidak berhenti di masa lalu, melainkan terus dipraktikkan dan mengalami adaptasi. Seperti salah satu contohnya adalah heritage dalam pariwisata. Ketika living heritage memiliki potensi besar dalam pariwisata, dari sisi manfaat, ia bisa mendorong kebanggaan budaya, memperkuat identitas lokal, dan memberikan penghidupan bagi komunitas. Namun, ada juga tantangannya, yaitu yang pertama adalah risiko komunikasi, penyederhanaan makna, bahkan salah representasi. Misalnya ketika sebuah ritual sakral diubah hanya untuk menjadi bagian pertunjukan dan untuk turis. Dalam istilah studi kepariwisataan, hal ini disebut sebagai state authenticity. Jadi bagaimana ritual-ritual tersebut kehilangan makna atau mengalami pergeseran makna ke arah yang lebih komersial, sedangkan esensi asli dari ritual tersebut menjadi hilang atau bertransformasi menjadi memudar. Ketika ada beberapa ritual-ritual lalu hanya dipertontonkan sebagai atraksi wisata atau pertunjukan kepada wisatawan. Sekarang kita memasuki pembahasan terkait tantangan dalam mengelola cultural landscape. Ada beberapa tantangan besar di sini yang mencoba saya elaborasikan. Yang pertama adalah konversi lahan untuk pariwisata dan properti yang mengancam lanskap budaya. Bisa kita tahu bahwasanya pembangunan pariwisata itu selalu menuntut adanya penambahan infrastruktur. Maka dari itu, ketika infrastruktur dibangun, pasti infrastruktur tersebut membutuhkan lahan-lahan baru yang harapannya bisa mengakomodasi kepentingan pembangunan pariwisata. Tidak jarang, kepentingan pembangunan ini justru malah mengancam atau merusak lanskap budaya yang telah berlangsung sekian lama di masyarakat lokal, seperti misalnya alih fungsi lahan untuk pembangunan jalan tol, alih fungsi lahan untuk pembangunan resort di kawasan pesisir, yang itu tidak hanya mengancam petani, tetapi juga banyak nelayan yang juga terancam dan akibatnya mereka tidak bisa mengekspresikan kebudayaan mereka melalui kegiatan-kegiatan keseharian mereka. Yang kedua adalah hilangnya praktik tradisional karena modernisasi. Di sini bisa kita lihat bahwasanya dalam teori kebudayaan adanya transformasi dalam hal koridor kebudayaan itu menjadi sesuatu yang tak pelak lagi, menjadi sesuatu hal yang inevitable. Tetapi pertanyaannya adalah transformasi ke arah yang seperti apa? Ketika di sini praktik-praktik tradisional dianggap kuno, lalu mencoba untuk digantikan dengan praktik-praktik kebudayaan yang sifatnya lebih modern karena adanya unsur othering, karena adanya unsur uh, istilahnya oppression, marginalization, ini yang menjadi permasalahan ketika modernisasi kita sikapi sebagai satu hal yang sifatnya itu bagus, sedangkan praktik tradisional kita sikapi sebagai suatu hal yang kuno yang pada akhirnya itu kita nilai sebagai suatu hal yang tidak relevan lagi terhadap masyarakat sekitar. Itu menjadi kolonisasi gaya baru istilahnya. Terus yang ketiga, maaf, adalah fragmentasi tata kelola. Seringkali pemerintah, swasta, dan komunitas tidak memiliki visi yang sama atau tidak sejalan. Pasti menghambat dan berimplikasi kepada eksekusi dari kegiatan pembangunan yang sudah diinisiasi dalam rangka untuk memperkuat identitas, memperkuat ketangguhan budaya dan sosial masyarakat, dan juga memperkuat ketangguhan ekonomi masyarakat lokal. Terus yang terakhir adalah kesenjangan pengetahuan antar generasi, karena anak muda tidak selalu terperankan tradisi. Hal ini yang menjadi satu hal yang perlu kita lihat dalam kacamata yang lebih
open-minded, karena seperti tadi saya jelaskan bahwasannya pemahaman kebudayaan antara anak muda dan juga dengan orang-orang tua itu pasti berbeda karena mereka hidup dengan jiwa zamannya tersendiri. Pertanyaannya adalah apabila gap ini tidak di address secara menyeluruh, di situ hal ini bisa menjadi salah satu hal yang mendukung adanya konflik antar generasi dan juga konflik kebudayaan yang lebih besar. Nah, di sesi akhir dari presentasi saya kali ini, saya ingin mencoba untuk mendorong teman-teman sekalian untuk merefleksikan dan juga mendiskusikan nantinya dengan teman-teman sekitar teman-teman perkuliahan sekalian. Menurut Anda, sejauh mana peran komunitas lokal dalam mengelola pariwisata berbasis warisan budaya? Ambil contoh kasus-kasus yang ada di dekat Anda. Terus yang kedua, maaf, adalah apakah pariwisata benar-benar bisa membantu menghidupkan kembali tradisi yang hampir punah atau justru berisiko merusaknya? Sebagai penutup, kita bisa simpulkan bahwasanya cultural landscape dan living heritage adalah dua dimensi penting dari warisan budaya. Keduanya menghadirkan nilai spiritual, ekonomi, dan sosial, tetapi juga rentan terhadap tantangan modern. Tugas kita sekarang adalah bagaimana mengelola keduanya secara berkelanjutan dengan tetap melibatkan komunitas sebagai pemilik utama warisan budaya ini. Terlebih lagi, saya ingin mencoba untuk mendorong teman-teman untuk selalu merefleksikan bahwasannya bagaimana pembangunan itu hendaknya uh, selalu berpihak kepada kepentingan pembangunan masyarakat, bukan lagi kepentingan pembangunan industri atau kepentingan investor di sini. Karena pada akhirnya masyarakat itu menjadi tulang punggung dari pembangunan dan juga kemajuan bangsa, baik secara ekonomi, sosial, budaya, maupun lingkungan di masa depan. Terima kasih, dan saya nantikan diskusi lebih lanjut.